Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Rahmanata dengan NPM 24401050079 dan rekan saya. Dengan saya Nadia Ayu Rahmarsita dengan NPM 24401105088. Saya Nita Silviana Rea Putri dengan NPM 2420105053. Saya Delia Eka Wahyu Putri Pradani dengan NPM 2420105041. Saya Inasia Riandira Kasurpadisya dengan NPM 2420105047. Akan menjelaskan bab 1 tentang hakikat paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah dasar utama dalam sebuah tulisan atau karangan yang ditandai dengan intensi. Paragraf berisi inti dari penuangan pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh kalimat yang saling berhubung untuk membentuk dan mengembangkan sebuah gagasan. Gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok pembahasan sehingga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Yang kalimat topik sendiri memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu dapat memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf tersebut, sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan penulis, pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu, sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain di mana kalimat-kalimat lain akan selalu bertolak dari gagasan yang ada. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Pikiran-pikiran penjelas ini betul-betul mendukung gagasan utama. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif, dan kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat semacam itu disebut kalimat pengembangan. Dalam kalimat-kalimat pengembangan yang langsung menjelaskan kalimat topiknya atau disebut kalimat pengembang mayor. Namun, ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya atau disebut kalimat pengembang minor. Paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang tadi diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja dapat disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulisan itu. Sebuah tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus, atau dari yang khusus ke yang umum. Pada keseluruhan bagian, karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tersebut tidak boleh terdapat unsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Penyimpangan informasi dari gagasan utama akan menyulitkan pembaca, jadi semua gagasan tambahan dalam paragraf harus membicarakan gagasan yang utama. Kemudian kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf yang mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kemudian yang kedua ada kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing terdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan, serta pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa ada hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Urutan pikiran yang teratur dapat terbentuk dari keterkaitan dan keterselasian antara kalimat dalam paragraf. Kepaduan, suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Pertama, ada kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua, ada referensi yang dalam artian pengacuan. Yang ketiga, ada paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan yang keempat, ada elipsis. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa yang pertama, ada sinonim, yang kedua, ada antonim, yang ketiga, hiponim, dan terakhir, repetisi. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Apa sih kata transisi itu? Kata transisi sendiri merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang biasa digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf.
Kata transisi berupa kata atau frasa yang berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Kata transisi yang biasa digunakan dalam paragraf antara lain yaitu yang pertama, hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Biasanya menggunakan ungkapan penghubung antar kalimat seperti lebih lagi, tambahkan pula, selanjutnya, di samping itu, selain itu, lalu, seperti halnya, juga, lagi pula, berikutnya, kedua, ketiga, akhirnya, lagi, dan demikian juga. Dalam hubungan ini, suatu pernyataan yang dinyatakan setelah ungkapan penghubung antar kalimat itu merupakan keadaan atau peristiwa lain yang serupa dengan keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada hubungan yang menyatakan pertentangan. Untuk menghubungkan dua pernyataan yang berlawanan, biasanya digunakan kata transisi seperti akan tetapi, namun, bagaimanapun juga, walaupun demikian, sebaliknya, biarpun, dan meskipun demikian. Yang ketiga ada hubungan yang menyatakan perbandingan. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal yang demikian, sebagaimanapun halnya, dan begitu juga dengan. Selanjutnya yang keempat ada hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Dalam suatu paragraf, ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain yaitu oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka, dan akibatnya. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan yang menyatakan tujuan. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah untuk maksud itu, untuk maksud tersebut, dan supaya. Dan yang selanjutnya yaitu ada hubungan yang menyatakan singkatan, contoh, identifikasi. Nah, ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain yaitu singkatnya, ringkasnya, seperti sudah dikatakan dengan kata lain, misalnya, yakni, yaitu, dan sesungguhnya. Selanjutnya ada hubungan yang menyatakan waktu. Nah, ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah, dan kemudian. Nah, yang terakhir ada hubungan yang menyatakan tempat. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti ini antara lain adalah di sini, di situ, dekat, di seberang, berdekatan dengan, dan berdampingan dengan. Apa itu referensi? Nah, referensi sendiri atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu exoforis dan endoforis. Referensi exoforis adalah pengacuan terhadap mawujud yang terdapat di luar teks atau bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap mawujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa. Teks yang biasa diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Pronomina persona merupakan bentuk deiksis yang mengacu pada orang secara berganti-ganti. Hal ini sangat bergantung pada peran pelipat wacana, baik sebagai pembicara atau persona 1, pendengar atau persona 2, atau yang dibicarakan atau persona 3. Nah, pronomina persona 3 yang berupa enklitiknya mengacu pada mawujud yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Dengan kata lain, enklitiknya cenderung bersifat anaforis. Apa sih pronomina demonstrativa? Pronomina demonstrativa merupakan kata-kata yang merujuk pada suatu benda. Kata-kata itu bersifat deiksis, yakni menunjuk pada hal umum, tempat, ataupun ihwal. Pronomina demonstrativa umum terdiri atas ini, itu, dan anu. Pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilakukan dengan strategi penyulihan yang koreferensial dengan menggunakan pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Pemarkah-pemarkah yang sering digunakan sebagai penyulih adalah tersebut, ini, dan begitu. Selanjutnya yaitu ada substitusi atau penyulihan adalah penggantian kontinen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk, kata, atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Dalam paragraf, penyulihan seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan. Penyulihan dapat dimunculkan karena adanya pertalian gramatikal yang kuat sehingga tercipta pertalian semantik. Dengan penyulihan paragraf tidak terkesan monoton karena terhindar dari pengulangan bentuk yang sama. Selain itu, penyulihan juga dapat dimanfaatkan untuk memperjelas atau mempertegas suatu kata. Elipsis. Elipsis atau pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa.
Elipsis nominal merupakan pelesapan nomina baik berupa leksikal maupun frasal. Dalam suatu wacana tulis yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Dalam kalimat menjemuk, misalnya jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama pula dalam kalimat itu, salah unsur itu biasanya dilesapkan. Sinonim. Sinonim merupakan kata yang memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada antonim penuh dengan kejenjangan, kebanyakan adjektiva, dan beberapa verba. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri peubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyatakan agak atau lebih dan sangat, anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah panjang skala memperlihatkan tingkat ciri peubah yang relevan. Nah, kalau diperinci kembali, keantoniman itu dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada oposisi mutlak. Oposisi mutlak bermakna antara kata yang satu dengan kata yang lainnya yang saling dipertentangkan bersifat mutlak. Jika kata yang satu positif, kata yang lain negatif, dan sebagainya. Yang kedua, oposisi tidak mutlak. Oposisi tidak mutlak ini merupakan kata-kata yang dipertentangkan bersifat tidak mutlak atau sering disebut dengan oposisi kutub. Nah, makna kata yang satu dan makna kata yang lain yang dioposisikan itu cenderung berdegradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna. Yang ketiga, ada oposisi hierarki. Oposisi hierarki merupakan makna kata yang dipertentangkan, menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Kata-kata yang beroposisi ini menunjukkan kata-kata yang berupa nama satuan, ukuran, satuan hitungan, dan penanggalan, dan jenjang kepangkatan. Contohnya yaitu prajurit dan perwira pertama. Yang kelima, ada oposisi relasional. Oposisi ini merupakan makna kata yang bersifat saling melengkapi satu sama lain, kehadiran kata yang satu karena adanya kata yang lain yang menjadi oposisinya. Yang kelima, oposisi majemuk. Di dalam oposisi majemuk ini, suatu kata yang dipertentangkan mempunyai oposisi lebih dari satu kata. Suatu kata kadang-kadang berpasangan dengan beberapa kata yang secara sistematis ada keterkaitan makna. Untuk materi selanjutnya yaitu hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat. Sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan yang leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Relasi makna terlihat pada hubungan antar konstituen yang memiliki makna khusus. Hubungan hiponimi dapat berupa superdionat dan superordinat yang lain, atau hiponimi bertingkat. Untuk yang kedua adalah kemeroniman. Kemenoriman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian sampai seluruh, seperti hubungan antar pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Yang ketiga, repetisi. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba, atau kategori kata lainnya. Kemudian, kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut dan tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas yang menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. Yang pertama, sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya.
Yang kedua, sudut pandang orang ketiga yang biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Yang keempat, ada sudut pandang campuran yang merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama terlebih dahulu, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan bagian kembali ke sudut pandang orang pertama lagi. Nah, dari beberapa macam sudut pandang itu, yang penting untuk diperhatikan adalah konsistensinya. Penulis harus menetapkan sudut pandang terhadap calon pembaca tulisannya dengan penentuan sudut pandang berdasarkan pembacanya. Penulis dapat memilih gaya penulisan yang tepat.